Halo semuanya, kita balik lagi di Paranormal Experience bersama Mas Heru Survival. Kenapa Heru Survival namanya? Karena gue pernah hilang di gunung. Pernah hilang di gunung? Itu kapan kejadiannya? Tahun 94, Gunung Tambora. Gunung Tambora di tahun 94. Jadi Mas Heru ini suka naik gunung dari zaman kuliah. Gimana kuliah? Ikut Mapala di sana. Iya, ikut Mapala. Terus pernah hilang di gunung, semenjak hilang itu dijulukin namanya Heru Survival. Iya, yang menjulukin sebenarnya sih mentor sama teman ya. Cuman ya akhirnya sekarang gue pakai gitu. Tapi ini menarik juga nih. Itu gimana ceritanya bisa hilang gitu? Ini sebelum kita Sebenarnya nggak hilang, tersesat ya. sama aja dong ya. Iya sih. Dan kita emang di gunung itu, gunung waktu itu di tahun gue itu gunung jarang didaki orang ya. Gunung Tambora itu kan di Pulau Sumbawa ya. Oke. Dan waktu itu kita berlima. Dan waktu itu masih ya ilmu pendaki gunung masih minim, jadi kita nyewa porter yang kita sewa tuh si anak guide yang setempat. Bapaknya lagi nganterin orang bule, orang New Zealand. Oke. Nah, ini kita bawa anaknya. Kita pikir Akamsi ngerti ya. Naik gunung mah sampai. Gunungnya, karakter gunungnya kan kalau nggak salah ketinggiannya 2.820-an mdpl. Turunnya nyasar. Turunnya nyasar. Ya, dan kita berlima. Oke, itu nyasar itu karena saya nggak pernah naik gunung ya, nggak ngerti juga nih. Nyasar itu bukannya jalurnya udah ada kah? Jadi tinggal diikutin, kok bisa nyasar tuh gimana? Ini jalurnya kalau di Gunung Tambora itu di tahun 94 ya. Kalau sekarang udah bagus ya. Apa kalau di gunung itu kita harus bawa parang. Bawa? Kita nebas parang. Oke, parang. Karena jalurnya kan jarang didaki jadi tertutup. Oke. Nah, itu di situ tersesat. Dibuka jalan. Iya. Oke, ternyata buka jalannya salah. Pas kita turun, kan kita ngikutin si guide itu. Oh, guide-nya pun yang salah. Iya. Oke. Kan kita nggak bawa peta. Hilang itu berarti nyasar lah ya? Nyasar. Oke, nyasar. Terus apa yang terjadi? Deg-degan kah atau apa? Logistik habis. Logistik Akhirnya, tuh makanan? Makanan habis. Akhirnya kita bertahan hidup, namanya survival. Karena kita pernah diajar sama mentor. Gokil sih. Iya, survival. Ya, apa ya, kalau ada hujan kita ini air dan hujan. Ya kita makan tanaman. Oke. Jadi kan pasti kalau naik gunung tuh bawa logistik kan, makanan. Ya. Begitu tersesat, di hari keberapa makanan habis? Karena kita waktu itu memang gue akuin persiapan kurang matang ya. Karena gunung itu kita perkirakan memang waktu itu ego tinggi. Cepet cuma semalam, besok nyampe. Jadi kita bawanya ngepas. Kalau sekarang naik gunung nggak boleh. Lo naik gunung 2 hari, lo bawa makanan untuk 3 hari atau 4 hari. Oke. Bisa ada lebihan. Nah itu kita ngepas. Itu karena kepedean lah ya? Kepedean, ego tinggi. Lalu? Ternyata nyasar. Oke, nyasar berapa hari makanan habis? Nah, di hari ketiga itu, di hari kedua. Setelah 2 hari nyasar. 2 hari nyasar makanan habis. Panik nggak tuh? Ya panik ya, ribut lah, salah-salahan lah, dan memasuki dimensi lain juga sih tuh. Pas lagi hilang itu? Bagi gue sih, masa di gunung masa ada warung? Iya ada warung. Begitu apa ya, di hari keberapa tuh ya, itu namanya kita bertahan hidup ya. Lumut kita saring ya kan, kita ini airnya, kodok kita makan, nggak survival itu nggak gampang loh. Iya sih, kebayang sih. Nggak semudah seperti itu. Begitu kita makan pasti muntah. Ini tubuh nolak karena kita biasa makan kota ya. Pemakan Indomie itu, ini begitu makanan yang di luar dari itu kita pasti nolak, muntah-muntah. Oke, jadi kodok dimakan. Jadi kayak diburu dulu atau? Oh iya, ada nemu makan. Mau gimana lagi? Bahan bakar masih ada. Zaman dulu parafin. Parafin itu apa? Parafin bahan bakar padat ya, yang punya tentara. Kalau sekarang ada gas. Itu buat bakar kodoknya berarti. Iya. Kayak gitu. Dan berat badan pas sampai di desa itu kurang hampir kita turun berat badan 8 kilo ada. Gesper udah ngepol, udah habis bolongnya gesper. Kan ada gesper ada. Ya, berapa hari hilang? Kalau menurut kita sih cuma 2 malam, tapi kalau orang situ bilangnya kita 3 hari lebih. Wow. Sampai karena bapak yang itu bilang kok anak gue nggak turun-turun. Nah, itu kan yang kita bawa anaknya kan. Ya, ternyata memang gunung itu memang di sejarahnya itu pas gue lihat setelah beberapa tahun kemudian kampung hilang. Jadi kalau ceritanya mirip kayak cerita Nabi Nuh ya. Jadi ada seorang pemuka agama, dia menjalankan agama Islam. Terus ada seorang nggak suka dengan si pemuka agama itu. Terus ada jamuan makan. Nah, di situ ada sajian makanan yang diharamkan dimakan. Nah dikutuk itu dia naik ke atas. Ceritanya ya kan mitos nih ya, legenda. Gunung itu meletus kesapu semua satu kampung. Oke, itu ceritanya gitu dulu. Iya, kita legenda masyarakat setempat. Wow, berarti
Mas ini udah ini banget ya, pengalaman banget naik gunung, 25 tahun. Dari mulai, kalau naik gunung tahun 89. Tahun 89, iya, saya masih TK tuh. Terus naik gunung, sempat hilang juga, sempat survival juga. Jadi pengalaman ini banyak banget naik gunung. Lumayan. Nah, yang mau diceritain hari ini adalah pengalaman mistis waktu naik gunung. Karena selama 25 tahun ini pasti banyak kejadian. Iya, banyak. Apa yang paling parah? Ya itu yang menembus dimensi kerajaan di gunung tersebut. Oke, ceritanya gimana tuh? Dan bagi gua itu di antara semua pengalaman gua ya, kalau dibilang mistis, misteri, bagi gua itu beda. Ada beberapa gunung gua anggap misteri. Ini mistis juga, misteri juga, komedinya juga ada. Komedi? Apa tuh bedanya gimana? Jadi komedinya gini nih ya. Di gunung yang Jawa Timur, nggak apa-apa kita agak lengkap nih ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan dibilang sama orang setempat jangan kencing di sungai itu. Oke. Ya teman gue nih anggapnya gue samperin namanya si Boy. Dia kencing, nah kita lagi sibuk-sibuk di tenda nih. Dia teriak di kelojotan, megangin, mohon maaf ya alat vital ya. Dia kaget, nah dia teriak mohon maaf nih, ini gue irang. Oke. Kak gitu ya, ini gue hilang. Apa gitu gue lihat, kenapa nih anaknya? Kok nggak ada darah gitu kan? Dibilang katanya lagi kencing. Terus ada nenek-nenek lagi duduk, dilihat lagi nyiri gitu, dicabut barangnya, mencret. Nah, gue kan bingung kayak gitu ya. Makanya lucunya ada komedian, ada mistisnya juga. Gue bilang, cewek-cewek keluar dari tenda, gue masuk ke dalam. Kok gemeter, pegang barang gue. Waktu zaman kita dulu kan ngomongnya sembarangan aja. Gue hilang barang gue, bukan itu ngomongnya, kon lagi tuh. Iya. Buka ya, mohon maaf kayak unboxing, komplit. Unboxing. Kalau gua pasti unboxing ada. Ada, berarti apa ya? Kalau gue itu kayak halusin apa ya mungkin ya, korban alam bawah sadar. Ya tapi kan di tempat itu cuma kita doang berenam, nggak ada satupun pendaki. Iya, maksudnya tuh nenek-nenek dari mana lagi kan? Iya. Iya kan? Maksudnya nggak karena waktu itu gue nggak lihat, dia yang lihat. Iya, dia kan bilang kayak gitu kan. Ayo nenek-nenek, terus dia lagi kencing, main ditarik aja, tarik, tuh, copot lah. keluar darah gitu, menurut ingatan dia ya. Dan kita memang di zaman itu cerita di situ juga. Kalau zaman sekarang nggak boleh. Kalau ada apa-apa, lo jangan cerita di sini, cerita di bawah. Oh. Kalau zaman gue dulu ceritanya di situ. Emang semistis itu ya, berarti gunung itu ya? Maksudnya semenyeramkan itu cerita-cerita soal hantunya? Iya, itu ada legendanya juga. Dan gunung itu padahal sangat jauh banget. Apanya jauh banget? Jauh perjalanannya. Oh, perjalanannya. Jalur paling terpanjang di Pulau Jawa. Kayak lo Jakarta Bogor nih, lo naik tol, lewat tol, lo jalan kaki. Ya jaraknya segitu. Jauh sih. Jauh sih. Oke, nah itu kan komedinya. Terus tadi katanya ada misteri dan mistis. Beberapa gunung ada yang misteri, beberapa gunung ada yang mistis. Bedanya apa misteri dan kalau bagi gue tuh kalau gue pernah naik Gunung Raja Basa, ada namanya batu duduk. Oke. Batu duduk. Kalau lo lihat, paling bisa duduk 4 orang 6 orang. Kalau lihat begini ya. Batunya bisa didudukin. Iya. Udah kayak kita ngemper gini aja ya. Ini kan ukuran segini. Begini 20 orang tetap apa? Muat. Iya. Bagi gue tuh misteri. Tunggu. Berarti batu ini tuh bisa didudukin? Iya, didudukin. Seharusnya kalau 20 orang nggak muat dong? Iya, kalau lihat gini ya. Lihat gini nggak muat secara kasat mata. Perkiraan. Paling 6 orang. Iya. 20 orang, 10 orang. Bisa. Jadi kayak space gini. Kecil gitu? Ya, kalau gue pikirkan 6 orang. 6 orang, 8 orang. Kalau kok 20 orang bisa muat? Nggak ngerti. Bagi gue itu misteri. Oke. Terus bukan apa lagi? ya? Wah, banyak kayak gitu itu masuk kayak dimensi dan dulu. Oke, ini yang soal dimensi nih. Ceritanya gimana tuh? Awalnya gimana? Jadi waktu itu di tahun 96 ya, gue mengadakan suatu ekspedisi ya. Pendakian gunung di Jawa Timur dan itu gunung paling terjauh. Dan waktu itu memang zaman kuliah itu kita pas-pasan kan, cuma beberapa orang. Dicari dana dari mana nih kan, dari kampus nggak mungkin. Ada satu teman, nggak apa-apa nih biar di tayang di tayangan lo. Sampai sekarang gue nggak ketemu nih orang. Maksudnya apa? Karena gue pernah lihat di suatu stasiun TV. Mungkin lo lihat ada acara kayak mistis yang narik-narik benda pusaka. Pernah lihat kan tuh kayak orang keserupan. Itu udah gue lihat tahun 96 di tempat teman gue itu di Argopuro. Apa? Ada sesuatu yang ditarik dari badan dia? Atau? Enggak. Dia menarik benda-benda pusaka yang ada di pohon-pohon besar di gunung tersebut. Oke, jadi ini lagi ngedaki. Punya temen nih ya? Terus dia datang ke pohon. Iya, dia dengan ibunya dia ya. Nah, dia bergumul dengan suatu makhluk besar. Dan berantem, dan itu dia dapat entah keris. Dipegang gitu? Pegang. Ada digigit juga batu. Itu yang lihat semua orang? Semuanya lihat. Dan penampilan teman gue itu di tahun itu ya, udah kayak dukun.
Oke. Gelang kalung anting, akar bahan. Oke. Oke, dan mohon maaf emang bapaknya dia emang paranormal sukses. Oke. Tapi pas dia bergumul sama makhluk yang gede itu orang ngelihat ada makhluknya juga nggak? Nggak, hanya gue yang lihat gue. Gue, si Boy sama Jackie. Satu lagi Romi. Kita bagi rombeng. Dan kalau sekarang mungkin dibilang Indio kali ya. Gitu. Dan gue juga bingung nggak bisa lihat. Ini termasuk nanti mungkin di akhir ini gue kenapa bisa lihat itu ntar gue ceritain tentang ini gue kenapa bisa lihat kayak begitu. Oh, tapi berarti masnya ngelihat sosok hitam itu kelihatan? Kelihatan. Oke, kalau mungkin dibilangnya siluman kali ya. Oke, berarti waktu itu lagi ngedaki sama dia nih, orang yang bisa narik-narik benda pusaka. Dan gue nggak tahu dia ada niatan ke situ. Kita lagi enak ya gue berbicara tentang evaluasi di hari keberapa di ini kita ini evaluasi segala macem. Ya tiba-tiba dia ke suatu pohon besar sama temennya, ya orang Jember, apain gitu kayak melafalkan suatu mantra gitu ya. Terus tempat itu kayak bau busuk, gue liatin apaan nih? Itu masih apa ya? Kalau sekarang dianalogikakan, kalau lihat film Avenger, berantem kan kayak Hulk gitu. Kayak apa? Hulk. Oke, Hulk. Nah itu makhluknya. Betaring, tanduk 3, ada buntut. Ijo juga? Enggak ya. Gitu. Terus sepakat ngelanjutin ekspedisi nih ya, rame-rame ini. Walaupun ada kejadian dia ngambil pusaka itu tetap daki gunung tuh. Iya. Oke, terus apa yang terjadi? Dan gue juga nggak tahu lagi itu gunung apa. Inginannya apa? Kalau sekarang udah banyak tuh ya. Oh ternyata ini dulu ada kerajaan ini yang dihuni oleh putri ini. Ada sesuatu aneh pas kita di hari kedua kalau nggak salah ya. Ini gunungnya jaraknya jauh nih. Itu kita jalan 2 hari itu belum sampai gunung loh. Oke. Belum sampai ke puncak belum. Ada beberapa shelter ya. Dan itu benar-benar kita kayak mengembara gitu kan. Nah di situ ada shelter. Nah teman gue ikut cewek 2 orang. Nah kita lagi bangun tenda, nah ini yang temen gue cewek di dalam tenda. Tiba-tiba dia teriak, lo kenapa teriak? Rupanya yang temen gue tuh namanya Yanti dan Sita. Dia lagi berkemas gini kan, nah itu shelter di tangga. Lagi naik, kok yang temen gue si Yanti di dalam lagi beberes. Ngapain lo di tangga? Diem aja. Tapi yang si Sita itu belum ke situ. Oke. Tadi siapa? Dia teriak. Yang gue lihat itu siapa? Yang gue lihat. Oke, jadi ada yang menyerupai. Di shelter. Di shelter. Jadi itu belum sampai puncak, masih di tengah-tengah di shelter. Wah, dia mulai ada aneh nih. Dan itu kalau dibilang kayak banyak pada sapam itu tempat serem banget. Malam kita kedengaran burung hantu. Ada hubungannya sama teman yang pusaka itu nggak? Kok bisa ada yang menyerupai orang lain gitu-gitu? Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Dan dia memang pendakian kita itu emang sebagian disponsorin sama temen gue tuh, namanya Eko lah. Benar kan? Apa gue terus terang namanya Eko, biar dia lihat, biar dia bawa ketemu gue. Karena kasihan juga nih orang ini, gara-gara itu ya anaknya pintar ya. Ya tapi ya disuruh jadi dukun sama bapaknya. Oh gitu. Ya karena berkaitan dengan channel lo ini ekspedisi paranormal. Sama bapaknya harus jadi anak gue harus paranormal. Oke. Soalnya nggak pernah ketemu lagi semenjak tahun 96 kan? Nggak pernah ketemu. Rumahnya dijual, nggak ketemu lagi. Oke. Kangen dong berarti kan? Ya iya sih. Kangen juga. Emang lu anaknya selengaan. Wah pokoknya kalau gue bilang sakti juga tuh anak tuh. Iya. Pinter tapi ya begitu ya. Pinter. Oke. Terus naik dari shelter itu naik lagi dong? Iya jalan lagi. Ada kejadian apa lagi? Jadi pas ini singkat cerita ya. Gue sempet kesel sama dia. Jadi temen gue pada, kok temen lu begini sih? Aneh, ngapain gitu kan? Lalu gue bilang, lu dengan kayak gini temen gue pada ketakutan. Lu membahayakan ekspedisi. Lu gak usah ikut campur, kan lu berbayar semua. Ya udah oke. Oke, maksudnya membahayakan teman-teman tuh takut karena tiap kali jalan dia gini-gini atau? Ya udah malamnya, kalau kita berkemah dia selalu begitu. Baca-baca mantra. Dan itu kan gue lihat ada keris, ada batu. Lo ngapain gitu-gitu? Udah nggak usah banyak ngomong. Pas sebelum di puncak itu ada namanya Sabana Lonceng ya. Malam-malam itu kita kedengeran lonceng dan gong. Cuman waktu itu nggak gue anggap. Paling apa ya? Mungkin penghuni sini ya. Kita baca-baca doa aja. Begitu pas udah kita hari keberapa ya? Hari keempat kita mau ke puncak. Itu ada 3 puncak ya. Biasa tuh standar foto-foto. Nah pas gue lagi mau foto pingin di sini puncak ini itu nggak kelihatan
ketutupan pohon-pohon cantigi, pohon-pohon pinus. Gue puncak satunya lagi. Nah, dari situ baru kelihatan tuh gunung-gunung di Jawa Timur, di Bali. Gue bilang, mana sini kamera? Gue jeblos. Jeblos ke? Jeblos. Kayak ada jurang atau? Nah, pas gue antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi, masuk ke dalam gua. Oke. Karena di hutan itu ya, lo nggak semudah lihat semua sama. Oke. Sama kayak apa ya, kalau bilang mungkin jebakan binatang gitu ya. Gue kayak nyusruk itu, terus ada kayak nahan. Menurut gue tuh kayak akar apa, tapi kok pas gue pegang itu ya, itu kok kayak licin-licin itu. Kayak badan gue ngeri gitu kan. Mungkin gue pingsan ya. Pas gue gini, gue ngeraba-ngeraba. Aduh, apaan nih? Astagfirullahaladzim. Kaki gue sakit. Gue udah kayaknya gue patah nih. Kalau nggak luka, gue ini ada ini gue sobek. Wah, ini kayaknya darah nih. Tapi kelihatan tuh ada darah. Gelap. Gelap. Jadi jeblos ke bawah gitu ya. Gue udah di situ udah mulai panik, tapi gue ingat pesan dari mentor, dalam itu jangan panik, kuasain diri dulu baru. Gue raba-raba, aduh mana nih ya, senter nggak bawa. Itu kejadian jam 2 siang. Wah, gue udah putus asa. Dan gue nggak berpikir, wah gue lewat, nggak berpikir. Karena ingat waktu kejadian tahun 94 gue pernah tersesat. Gimana cara gue harus hidup bertahan. Gue ada korek situ, korek belum korek gas. Nggak nyala. 1, 2, 3 nggak nyala. Begitu nyala mati. Wah, gue udah putus asa gitu ya. Gue bodo amat ya. Gue teriak-teriak, suara gue kayak apa ya, kayak mantul, kayak nggak keluar gitu. Wah, gue udah pasrah aja ya. Tetap berdoa kan. Tapi gue berpikir, udah tenang. Dalam hati gue, lo pasti bisa melawan keadaan ini. Tiba-tiba gue dibangunin. Dan Mas bangun. Gue pikir itu mimpi. Dan Mas bangun. Nanti bangun gue itu kakek yang seorang pengemis gue ketemu di terminal bis Jember. Oke. Bagi gue nganggep itu mimpi. Siapa ya? Tiba-tiba ruangan itu terang. Dia ada api. Kayak gini kok tinggi banget ya. Pas gue liat bener itu goa itu. Nah, ada seorang kakek dan nenek yang waktu gue liat di terminal bis Jember, dia mengatakan, sorry kita agak ke belakang, kita lagi makan waktu itu sebelum ke gunung itu, tangan gue ditarik. Di antara teman-teman kamu ada niat nggak baik naik gunung itu. Di antara semua teman kamu ada niat tidak baik naik gunung itu. Terus dia minta makan, gue kasih uang nggak mau, gue kasih makan bungkus nggak mau, dia mau makan dari gue. Pas gue lihat, kemana nih orang? Ya mungkin ya masuk ke gang atau gimana kan. Pas gue lihat orang itu sama. Cuma itu pas gue lihat itu dia pakai caping. Pas gue lihat orang ini tinggi banget ya. Jadi pas dia lagi nongkrong ini, duduk gini, ini duduk gini ya. Itu dengkulnya segini loh. Segini. Si kakek ini apa nenek? Si kakek dan nenek itu. Oh, dua-duanya? Dua-duanya nih ya. Gue anggap itu mimpi ya. Ketawa-ketawa gitu ya. Tapi anehnya ya, dialog itu bukan gue dengan lo. Gue dialog dengan lo, ada suara dong. Tapi kalau kayak nyambung. Gue bilang mimpi ini, fix. Iya dong. Nah, kamu bukan mimpi. Kan pasti soalnya pakaiannya pakaian kayak model Jawa kuno gitu. Tapi yang anehnya, di belakang punggungnya itu ada pedang. Pedangnya tinggi di atas kepala. Itu gambarnya naga. Yang si kakek itu yang emas, yang si nenek itu perak. Yang gue bikin merinding ya lah, nih mirip kayak anak kita ya. Hah? Anak? Tunggu dulu, si kakek nenek itu bilang? Nini, kan panggilnya Nini. Nih mirip kayak anak kita ya. Anakku diam aja. Dalam hati gue, mimpi bohong banget nih. Mimpi nggak mungkin banget. Oke. Karena gue kecemplung itu di gua itu, kan pasti gue pingsan mimpi kan. Karena gue ingatnya derek gitu, temen gue hanya dengar suara teriakan teman gue, brek gitu loh. Terus kalau gue kalau sering naik gunung, gue selalu bawa pisau lipat. Oke. Gue beset. Tangan gue beset. Untuk memastikan mimpi apa enggak? Iya. Terus ternyata? Sakit, tangan gue keluar darah. Yang bener. Tapi tetap gue anggap mimpi juga. Nggak mungkin banget dengan ada kejadian kayak begitu. Gue masuk ke dalam terpasuk dalam sebuah goa, kok goa itu terang, terus ketemu orang zaman dulu. Dan gue pas berdialog, kok suara gue nggak keluar. Tapi soalnya gue mandi itu nyambung. Jadi kayak gue malu nih, apa mau kayak batin. Batin ya? Gini aja. Kayak telepati ya? Kayak gitu. Tapi yang bagi gue, menurut gue masuk akal, pas gue lihat ini gue robek, berdarah. Dan tulang gue kelihatan. Oke.
Nah sini itu diambil daun begini. Apa dingin banget. Dulu kamu berhenti. Diri kamu, diri. Gue diajakin masuk, terus dibilangnya Denmas. Nama saya Heru bukan Denmas. Denmas nggak usah khawatir, mari ikut. Ikut sama kakek ini tuh. Kayak soalnya gue hipnotis, gue kan nggak mau. Saya mau pulang, mari ikut. Kayak ikut aja. Pas gue diri, senior tinggi banget ya. Oke. Tapi tetap, ini mimpi. Bagian dari halusinasi gue. Karena di gunung itu kan, gue ingetnya jatuh. Terus gue memasuki sebuah ruangan tuh tinggi banget. Gue nggak bisa lihat atasnya, dan itu bawahnya tuh kabut semua. Ini apa? Ini dibilangnya kerajaan. Nah, di sepanjang masuk ke ruangan itu, koridor kalau dibilang ya, itu apa? Itu bawahnya tuh kabut. Dan gue nggak bisa lihat telapak kaki. Oke. Kita kan bikin positif, Bang. Ini orang napa nggak sih? Kan gitu. Ya kan? Napa nggak sih? Tapi gue kaki gue masih sakit, tapi udah agak lumayan. Nah, sepanjang itu ruangan itu terang, wangi. Di situ gue lihat banyak perhiasan. Dalam hati gue bohong banget nih ya. Wah, kayak cincin, kalung, emas. Di situ gue ngetes diri gue. Nggak kayak mimpi ya. Nek, boleh dong Nek buat saya. Boleh. Cukup 40 hari. 40 hari. Ini dialog gue ya. 40 hari maksudnya apa? Ya kamu bisa nikmati 40 hari. Setelah 40 hari kamu meninggal. Wah, gue langsung jatuh pingsan gue. Tetap gue anggap logika gue mimpi. Iya, oke. Terus? Pas gue masuk, lama-lama tuh ruangan itu bagus. Loh, ini istana apa kok? Terus banyak orang lalu lalang lewat, terus ada yang bawa apa namanya? Batu. Iya, Rame? orang-orang zaman dulu. Iya. Berapa orang itu? Wah, banyak banget. Ada yang sebelah sana nari-nari, ada yang bawa baki. Tuh, ruangan itu wangi banget. Nah, yang paling serem gue lihat para pengawal-pengawalnya. Wah, pengawal serem-serem banget. Yang mana perhatian gue nih, ini ada penari ya, 6 orang. Ada cantik. Nah, di belakang penari itu ada suatu altar. Itu duduk, tapi nggak bisa lihat mukanya ya. Backlight. Hanya gue bisa lihat dari sini sampai ke bawah. Oke. Siapa bilang? Terus bilang gini, kamu sembah atau apa gitu ya? Gue nggak mau, ngapain mbak? Itu ada ini ratu kita. Nah, setelah gue lihat ini orang, gue begini nih. Kalau gue liatin lampu begini nih. Itu semua pernak-perniknya, itu permata semuanya. Dan wangi semua. Hanya gue bisa lihat tuh, kalau dibilang ya, mungkin sekarang dayang-dayang ya. Kalau secara pandangan yang indigo ya. Bagi gue anggap, ini. Gue tetap, gue sakit, gue bisa gue rasa. Tapi di logika gue tuh kayak nggak bermain, kayak gue blank. Tapi nggak mungkin banget ya. Tapi gue merasa sakit, tapi apa jangan-jangan gue jalan sembari tidur, kami bisa sembari tidur. Kamu minta, gue bilang, kamu ke situ, minta, gue nggak mau. Ini yang sosok yang rata itu udah begini, nggak, saya mau pulang. Itu gue liatin, ini apa, tempat apa ya. Gue kan penasaran kan, ini orang pada apa nggak sih? Itu kabut semua, kabut tipis. Sepanjang itu ada yang main kayak gamelan Jawa apa gimana. Dan gue liat yang aneh pakaiannya bukan pakaian zaman sekarang. Lo liat kayak orang dulu, kayak mungkin kan bilang kalau kolosal ya. Gue dalam hati berpikir, gak mungkin, bohong. Saya kakek itu kamu nggak mimpi, ini nggak mimpi. Gue liatin aja. Kakek namanya siapa sih? Terus? Iya dong. Kalau orang sini nyebut saya, Akin ini Nangka. Karena gue dalam ini gue, Nangka. Kayak nama buah-buahan. Iya. Masa Nangka? Iya, Nangka ada artinya. Naga angkasa. Wah, gue langsung jatuh merinding gue. Naga angkasa. Gue liat pedang ya. Astaga, serem juga ya. Pedangnya pedang naga kan? Pedang naga. Dan waktu itu emang gue berpikir, masa gue kejadian lagi sih kayak gini, di Tambora begini, di Gunung Dempo begini. Kan males banget ketemu kayak begitu kan. Tambora tuh yang hilang kan? Hilang dan ketemu yang dimensi itu. Berarti yang di Tambora sempat hilang, masuk ke dimensi lain? Iya, kampung gaib itu. Tapi beda? Beda. Nah, setelah itu, gue suruh masukin suatu ruangan, kamu suruh istirahat. Di situ ada buah-buahan. Itu gue makan semua. Buah-buahannya? Buah-buahan gue makan, itu ruangan gede banget. Gue bilang lampunya kok, dari mana kok nggak ada lampu? Tapi terang gitu loh, batu-batunya bagus. Dan batu-batu nggak gue temuin sampai saat ini. Gue minum, segala macam. Gue mau keluar, situ ada 6 orang tuh cantik-cantik ya. Mungkin dayang-dayang si Ratu itu. Ketawa-ketawa. Terus si nenek itu nyamperin, mau ngapain? Mau pulang, nanti aja. Besok nanti ada teman kamu jemput. Besok temen gue jemput, nggak mungkin banget mak. Ini kerjaan apa sih ini?
tempat apa ini, gedung apa. Disebutin lah kerajaan itu. Masa ada? Emang ada? Ada. Dibilangnya, dunia kamu sama dunia kita beda. Wah itu nggak mungkin banget tuh gue. Di situ gue berontak pikiran gue, bohong banget sih. Anggaplah gue gue berpikir gini, mimpi gue bagus banget. Mimpi gue bagus banget. Gue keluar lagi. Ya, pas gue ada si kakek saya mau pulang. Ayo. Lewatin lagi tuh koridor itu. Kamu duduk sini. Kiri. Terus ada yang si ratunya itu. Kamu izin dulu. Izin apa? Akhirnya gue dibilangin. Teman kamu itu di gunung ini telah melanggar pantangan. Teman kamu itu mengambil benda-benda pusaka kerajaan kita. Tolong kembalikan. Teman gue itu namanya Eko itu. Punya ilmu paranormal gitu lah. Nah, setelah itu gue diantar ke tempat itu lagi, ke goa itu lagi. Yang anehnya ini, kok dari tempat terang benderang terus gue liatin kehidupan kayak suasana desa gitu ya, yang sangat zaman dulu ya. Kok ke tempat itu lagi, ke goa itu lagi. Kayak ngapain kesini lagi? Ya nanti teman kamu jemput kamu. Yang bagi gue aneh, nggak masuk akal di logika gue. Ini kan gelap banget kan. Tiba-tiba dia begini. Dari sini keluar petir. Mohon maaf ya, bukan kayak dukun itu ya. Iya. Tapi itu kakek-kakek ngeluarin petir lah. Enggak gini. Oh. Kayu kebakar. Oke. Ya udah kamu tolong ketemu teman kamu itu balikin pusaka kerjaan kita. Teman kamu kurang ajar. Kalau nggak dibalikin, teman kamu akan tahu sendirinya. Udah saya tinggal. Nah, gue dikasih sesuatu lah. Ya udah. Karena gue nggak minta dikasih. Ini ada titipan. Gue nggak tahu itu barang itu apa tuh, kantong. Pas gue mau cium tangan ya udah kayak makasih. Gue anggap tuh mimpi kan, mimpi gue bagus banget. Ngilang. Pas ngilang gue baru gue keringetingin gue gemeter gue. Tiba-tiba gue langsung kayak lo tidur kayak lo pernah tidur gini nggak? Kayak gitu. Iya tiba-tiba kebangun kaget gitu kan? Gitu. Terus ada celah tipis kayak matahari gitu. Ih apaan nih ya? Langsung pas gue lihat curang. Jadi ternyata tuh goanya gini. Kalau kita lagi nggak kelihatan di bawah sini. Baru gue teriak-teriak. Jadi nyangkut gitu apa gimana? Ini puncak gunung nih. Goanya di sini. Kalau di sini nggak kelihatan. Berarti tinggal dikit lagi jurang tuh? Iya jurang. Kalau di sini jurang. Wow. Wah baru temen gue pada teriak semua kan. Mas iya gue nih gue. Ya singkat cerita tuh panjang tuh ya. Gue dievakuasi panjang. Dievakuasi tapi? Dievakuasi. Itu kalau kayak gitu cara evakuasinya gimana? Turun, rappling. Pakai tali? Pakai tali. Karena mantol. Tunggu, berarti ketika jatuh, kan tadi mau foto nih. Mau foto terus jatuh. Berarti posisi jatuhnya itu tanah masuk ke bawah. Ke bawah. Oh, tanahnya tuh kayak runtuh gitu. Iya, runtuh. Begitu keluar di ujung gua. Oh, gitu. Terus gue tanya teman gue. Nah, teman gue dua cewek itu nangis. Siapa nangis? Teman gue cewek itu 2 orang itu nangis sampai meluk gue. Ya lo, gue kan baru semalam doang. Dia teriak, enak aja lo semalam. Lo itu di dalam tuh 2 hari. 2 hari. Nah situ gue langsung, udah dah gak usah ini. Baru situ kaki gue ngilu, sakit minta ampun. Padahal di tempat itu gak sakit, gue biasa aja. Tapi bener kelihatan, ngerobek. Berarti yang luka itu bener ada? Ada. Ini yang tangan gimana? Hah? Yang tangan dibeset pakai pisau masih ada bekasnya? Udah gak ada. Ya ntar disangkanya gue morfinis lagi. Gue udah pakai obat. Enggak, tapi begitu bangun ada tuh kelihatan. Berarti memang itu dibilang bukan mimpi tapi kayak mimpi. Kalau orang bilang cerita itu nggak percaya. Terus kayak dibilang bukan mimpi tapi kok sakit. Dan gue juga pas bilang 2 hari perasaan gue cuma semalam. Iya, Karena 14 jam. Terus temen gue bilang gini, nggak usah cerita nanti aja. Nah, bener pas gue turun itu di papa. Nah singkat cerita pas sampai di desa itu malam. Satu kampung desa itu bawa bunga melati. Dan ada seorang tua, orang-orang tua gitu ya kalau bilang pengen sesepuh ya, dia langsung begini, Bapak ngapain? Oh, pada tahu gitu. Langsung karena bukan kayak gitu jengah, masa orang tua masa kayak langsung ke mama kita yang muda. Iya. Kebalik dong. Iya. Nah dia di belakang itu bilang, selamat datang Kanjeng Ratu. Hah? Kok bisa? Bapak jangan nakutin saya. Tapi gue merasa itu berat banget ya. Dia ada di belakang. Wah, gue langsung merinding. Tapi kan gue menghilangkan ketakutan gue dengan cara gini. Cakep gak? Cakep. Lagi ngapain? Lagi begini. Udah orang. Wah. Ditanya. Kalau gue takut. Cakep apa? Cakep. Setelah itu
gue liatin teman gue si Eko itu. Tapi emang sebelum sampai ke desa itu, desa yang gue turut itu, kita di apa namanya tempat ada danau gitu ya, di situ narik lagi. Lalu situ lagi istirahat, narik lagi. Di situ gue kesel, berantem sama dia. Gue gak peduli, lo teman gue, duit lo akan gue balikin, membahayakan ekspedisi gue dan teman-teman gue. Dan tiba-tiba dia berantem dengan sosok astral gitu. Gue, Boy, sama Romi ngeliat dia dibanting-banting. Lu pernah lihat apa? Kalau hook banting-banting itu nggak apa-apa tuh ya, kayak gitu. Tidak berdarah sedikit pun, tidak lecet. Tapi badannya apa? Pakaian sobek-sobek. Tapi dia mental sendiri. Kayak nggak ada apa-apa, cuma jadi dia diikat di satu pohon besar. Kok ini siapa nih orang badan tinggi-tinggi? Gue lari. Padahal tuh jarak itu jauh banget. Gue bisa lari katanya. Gue lari, gue ambil tasnya dia tuh di dalam tenda itu, yang barang-barang itu gue ambil semuanya. Padahal kalau logika dengan jalan kaki itu jauh banget loh. Bisa 2 jam 3 jam. Gue lari, itu gue balikin, baru temanku tuh bisa lepas. Kayak di sana ada suatu makhluk tuh. Iya. Makhluknya aduh sampai sekarang gue nggak mau lihat lagi tuh, makhluknya jijik banget gue. Tapi bisa lihat ya waktu itu ya, kelihatan. Iya. Tapi abis itu ada efeknya nggak? Kayak suka datang lagi di mimpi lah. Itu teman gue yang cewek itu. Jadi dia teman gue tuh cewek itu. Waktu itu kita nggak ngerti apa dia kok ngapal teriak-teriak gitu kan. Jadi dia waktu mau beser, dia melihat serdadu Belanda dipanggal sama serdadu Jepang. Dan tiap pas gue udah ini, legendanya ini. Dulu pernah dibangun lapangan terbang terus ladang pembantaian. Oke, itulah mungkin sebabnya. Jadi zaman kolonial, jadi dibangun lapangan terbang tertinggi di Pulau Jawa. Nah, biar tidak ketahuan sama pihak TNI kita, satu kampung dibantai semua. Kan pada zaman itu gue nggak tahu. Setelah gue itu apa sih maksudnya gunung ini? Kan gue pasti nanya-nanya sama senior-senior maupun peziarah. Ya memang dulunya ini mas. Jadi kalau dibilang kalau analoga kita mereka memakan alam bawah sadar kita. Kenapa orang bisa hilang? Karena di zaman-zaman dulu putri-putri raja apa putri-putri atau pangeran lagi nyisir itu jatuh perhiasan. Orang kita lihat pendaki dipungut. Sama lah kayak kita lihat duit, kita lihat di jalan kita gini dulu dong. Ambil 1, 2 hilang. Oke. Bukan di mangsa. Bukan di bangsa madem itu bohong. Berarti gara-gara orangnya sendiri ya? Iya dong. Karena gue harus dengan logika, gue tanya sama orang sepuh sama segala macam, pendaki berziarah begitu. Bukan nih gunung itu minta tumbal nggak, bohong. Karena udah berapa kali gue begitu. Yang ada si korbannya itu jatuh dulu ke jurang, ya mohon maaf ya nggak ditemuin, jasadnya dimakan hewan, nah baru sukanya di situ. Oke. Nggak ada tuh di apa kita kata. Dimakan demit kan, dicabik-cabik sama ini. Oh, I see. Oke, terus wah ini berarti cerita yang nggak akan bisa dilupain ya, ketemu sama 2 kakek nenek itu ya kan. Tapi kalau sekarang kan berarti masih ngedaki gunung juga kan ya. Pengalaman terakhir yang mistis itu ada, yang paling baru gitu. Apa sekarang karena emang udah zaman udah modern? Jadi udah nggak terlalu banyak gangguan apa gimana? Kalau sekarang kan udah banyak warung ya. Sekarang di gunung ya. Jadi karena rame ya. Karena rame udah dikit ya. Tapi nggak gitu ya. Nah ini juga loh di tahun 2021 gue naik gunung. Ini gunung gede sini. Dengan para subscriber gua. Oke. Dari subscriber YouTube. Iya. Itu pada ikutan tuh ya? Ya yang ikut. Gue bilang emang pasnya gue bilang istirahat dulu. Besok kita berangkat jam 7. Oh nggak ini om nggak ini bang ngobrol dulu. Ngobrol jam 3. Terus udah kurang tidur kan? Iya. Yeah. Ini anak nih, anak daerah Bintaro, 3 orang. Naiklah. Pas naik, belum sampai air panas, sampai di Rawadenok 1. Aduh, hujan lagi. Gue kalau misalnya naik gunung udah hujan deras, udah berasa nggak baik. Dan gue kan kalau sekarang udah pakai HT gue. Cuma gue nyalain HT. Kok HT masuk radio sih? Mati, ini lagi, pindah. 1, 2. Begitu bunyi lagi, suara sinden men. Oh iya? Matiin gue. Iya. Nyanyi? Sinden, tapi kayak ini Kidung Sunda ya. Betul denger satu rombongan denger. Ya, yang lainnya udah jalan duluan. Yang pakai HT itu denger. Wah, gue sama temen gue udah diem aja. Ya udahlah, matiin aja jalan. Nah pas di Rawadenok, nah ya si pendaki ini diam aja. Terus junior gue bilang gini, bang, bakar rokok kretek bang. Apain sih lu malas banget, bang bakar rokok kretek. Dan emang anak ini bisa lihat lah. Iya.
Terus bilang, jangan bengong lo. Makan. Dia begini tau gak lo? Lo tau gak duduk cewek gimana sih duduk cewek? Iya. Terus tangannya begini. Yeah. Pas gue liat kok lentik banget. Kayak gue dong ya berarti ya. Tapi lentik. Dari tadi gue pengen bakar rokok kretek sih. Terus lentik banget. Terus dia begini. Wah, gue kan sebelum itu gue juga ada kejanggalan. Oke. Dia bertiga. Yang bawa tas 2 orang. Terus dia mau nyusul. Masa jalannya kayak rapat cowok. Mohon maaf kayak sekong gitu. Pendaki, kenapa begini? Pendaki cowok ya. Dia tungguin dong. Kakinya rapat gitu. Gue bilang, wah jangan sekong nih kan. Tapi kan ketawa kan. Oke. Udah situ kata gue udah ketempelan. Nah singkat cerita akhirnya, udah pulang aja lah, turun. Udah nggak enak nih. Karena gue bawa pendaki pemula juga kan, ada bawa anak-anak. Wah ini kalau jam 6 sampai di air panas bahaya nih. Kalau salah pijak, jatuh ke jurang. Turun, pas gue turun, lah lo masih di sini? Gue tanya temen nih. Iya bang, si Bang Wai, badannya panas. Mantrinya bilang, ini ketempelan. Ini ketempelan putri ular. Ini putri ular sedang sama dia. Makanya jadi perempuan. Iya. Dan pas Bang lo tau gak Bang? Jadi kita cerita di bawah. Bang lo tau gak pas ngerokok gini? Bang lo bang cantik banget Bang. Nah terus belakang gue. Tapi Bang pas kita nunduk. Terus kenapa lo nunduk? Biasanya gue sama lo ngobrol begini liat muka. Iya pas lagi ketawa ini caling harus bawah. Belakang gue persis. Terus gue diapain? Ya lo gak diapa-apain Bang, malah dipeluk. Wah enak juga ya. Bang doang kan gitu aja kan. Ngerokok aja kretek. Iya. Oke, jadi kayaknya cerita pendakian ini banyak juga ya. Dan Mas Heru ini ada channel YouTube juga berarti kan? Ada. Yang namanya Heru Survival. Iya, Heru Survival Communication. Heru Survival Communication. Di situ di channelnya apa yang dibahas? Emang pure pengalaman bisnis juga kah? Atau ada kayak mendakinya atau gimana? Iya ada, pendakian horor sama urban legend. Sama urban legend juga. Terus yang itu yang sama subscriber berarti rutin juga? Oh nggak jarang. jarang. Karena itu aja pada nanya-nanya, Bang nanjak bareng. Udahlah gue jadiin aja. Repot nggak kalau sama subscriber? Karena kan pasti dari mereka banyak yang belum pernah naik gunung nih. Betul. Itu agak repot nggak sih? Karena gue nggak bikin open trip ya. Izin lo sendiri, transport lo sendiri, makan lo sendiri. Oh, jadi kita mepo aja. Oke. Nggak mau repot gue. Ada nggak yang kayak ternyata capek ya naik gunung, ternyata ini? Ada. Oh ada. Ya, Abis itu udah tinggal aja apa gimana tuh? Ya nggak juga, nah itu bikin repot juga. Makanya nggak bikin lagi. Ya itu bikin repot. Kalau gue dengan teman-teman gue junior gue udah tahu gue. Kan udah tahu kapasitasnya kan. Iya. Oke, itu cerita sama Mas Heru Survival. Kalau mau ada yang nonton lagi bisa di channelnya Heru Survival Communication. Terima kasih udah berbagi soal cerita pendakian gunungnya. Dan mudah-mudahan kalau nanti sama subscriber daki lagi nggak ada yang gitu lagi ya. Oh janganlah. Yang hepan aja. Makasih semua ya. Dadah.